Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa mengkaji kembali daripada kitab Riyadhus Shalihin daripada karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ardah. Sudah sampai pada babut taubah, bab perkara tentang taubat. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi barakatih fid darain amin ya rabbal alamin. Qala ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun, taubat itu hukumnya wajib. Min kulli dzambin, dari segala dosa, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi, andai kata seseorang bermaksiat antara seorang hamba, wa bainallahi ta'ala, dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala, la tata'allaqu bihaqi adami, dan tidak ada kaitannya dengan hak manusia, falaha salah satu syurut, maka dia memiliki 3 syarat daripada bertaubat. Artinya ada 3 syarat taubat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba ketika dia bertaubat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada dirinya sendiri. Dan ada dosa yang kaitannya dengan hakku adami, hak kepada sesama manusia. Nah, ada 3 syarat jika seseorang ingin taubat terhadap dosa kepada dirinya dan dosa kepada Allah. Apa syarat yang pertama? Ahaduha, yang pertama, an yakla'a anil maksiyati. Pertama syaratnya dia harus menjauhi, mencopot daripada berbuat maksiat. Dia harus menjauhi maksiat tersebut dan jangan pernah mengulanginya kembali. Wasani, dan yang kedua, anyandama ala fi'liha. Yang kedua syarat taubat adalah penyesalan atas melakukannya. Jadi seorang hamba dia harus betul-betul menyesal atas segala perbuatan dosanya yang pernah dia lakukan. Wasalis, dan yang ketiga, an ya'zama an la ya'uda ilaiha abadan. Syarat yang ketiga adalah dia harus punya tekad. Artinya taubatnya enggak main-main, harus serius. Dia harus punya tekad bahwasannya tidak akan kembali lagi untuk melakukan maksiat untuk selama-lamanya. Fa'in fakoda, andai kata kehilangan ahadas salasa, salah satu dari 3 syarat tersebut, lam tahsih taubatuhu, maka taubatnya tidak sah. Nah saudara, jadi 3 syarat tersebut harus terpenuhi, yaitu yang pertama menjauh dari maksiat, yang kedua menyesal daripada berbuat maksiat, yang ketiga tekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaq bi adami, dan andai kata maksiat tersebut ada kaitannya dengan hakku adam, dengan sesama manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya ditambah 1, yaitu menjadi 4. Apa dia? Hadhis salasah, yaitu yang 3 tersebut tadi. Wa an yabro'a
min haqqi sahibiha, hendaknya dia menghilangkan hak pemiliknya, hak temannya. Fa in kanat malan aw nahwahu ruddahu ilaih, dia harus meminta maaf, baik itu dalam segi harta ataupun semisalnya, maka harus dikembalikan kepadanya. Nah, jadi artinya syarat yang keempat, jika ada kaitannya dengan hakku adami, maka dia harus menghilangkannya atau memohon maaf kepada orang tersebut, saudara. Wa in kanat haddu qadzafin, meskipun haddu qadzaf atau batasan menuduh seseorang berlaku zina. Dia pernah menuduh orang berlaku zina, ternyata tidak terbukti, maka sungguh dia harus memohon maaf, meminta ikhlas dan halal daripada kawannya tersebut. Wa nahwahu makanahu minhu, atau semisalnya, au talaba afwahu, maka mintalah maaf daripada dirinya. Wa in kanat ghibatan istahalluhu binha, andai kata dosanya maksiat tersebut adalah ucapan ghibah, ngomongin orang lain, istahalluhu minha, maka kamu harus meminta halal, meminta redho darinya. Wa yajib an yatuba min jami'iz dzunub, dan hukumnya wajib dari berlaku taubat atas segala seluruh salah dan dosa. Jadi hukumnya sangat wajib. Setiap hari Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk beristighfar dan bertaubat. Sungguh Nabi SAW sendiri yang dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah, istighfaran dan taubatnya setiap hari ngebaca sampai 70 atau sampai 100 kali. Ini Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita yang belum ada jaminan masuk surga, saudara, tapi jarang kita berlaku istighfar kepada Allah, jarang beristighfar untuk diri kita, terlebih memohon maaf kepada hakku adami. Fa in taba min ba'diha sahat taubatuhu, andai kata dia bertobat dari sebagiannya, sahat taubatuhu, maka sah taubatnya. Inda ahlil haqqi, menurut ahlul haq, min zalika zambi, dari dosa tersebut. Jadi mungkin ada beberapa dosa yang belum bisa dihilangkan oleh dia. Maka para ahlul haq mengatakan, mudah-mudahan niscaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun usahakan untuk menghapus dosa yang sulit sekali dihilangkan tersebut, saudara. Wa baqiya alaihil baqi, maka tersisahlah dosa yang belum ia hapus tersebut. Wa qad tazaharat dalailul kitab was sunnah, dan sungguh telah nampak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, wa ijma'il ummah, dan juga pendapat para ulama, ala wujubit taubah, atas wajibnya hukum daripada bertaubat. Jadi tidak ada keraguan bahwasanya hukumnya wajib seseorang setiap harinya untuk istighfaran atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah sebelum matahari terbit dari barat, karena itu adalah batasan akhir seorang hamba bertaubat kepada Allah di setiap harinya. Allah selalu menunggu hamba-hambanya yang ingin kembali pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taubah
Adapun pengertian taubat saudara, lugotan atau secara bahasa atau secara etimologi arruju kembali. Adapun menurut istilah atau terminologinya, at-taubah arruju an maksiatillahi ta'ala ila ta'atih, yaitu kembalinya seorang hamba dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala ila ta'atih, ke arah ketaatan. Wa talabal istihlala minal makdzuf, dan meminta halal, meminta ikhlas dan ridha minal makdzuf, dari orang yang dituduhnya. Wa nahwahu, atau dosa semisalnya. In balaghahu zalik, jikalau mampu. Wa illa, dan andai kata tidak mampu untuk memohon maaf kepada haku adami, kafa al istighfar, maka cukup dia membaca istighfar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratun man ikhbatathu antastaghfirullah, maka cukup menjadi kafarah, penghapus dosanya bagi orang yang digibahnya, yaitu dengan membaca istighfar untuknya. Jadi lafaz istighfar yang kita punya itu buat orang yang pernah kita gibah, bukan untuk kita. Karena barang tentu atau mungkin manusia karakternya gengsi, memohon maaf kepada kawannya, memohon ikhlas atau redo, karena bahasa gibahnya begitu pedas atau menyakitkan baginya, akhirnya dia malu untuk mengungkapkan permohonan maaf kepadanya. Namun hatinya ingin sekali bertobat, maka kata Nabi Muhammad SAW, cukup untukmu al-istighfar, yaitu membaca istighfar. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, taubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, niscaya kamu akan beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31 ini mengajak kepada kita semuanya, atau perintah daripada Allah, hendaknya kalian semua bertobat dari segala salah dan dosa. Apa tujuannya? Kata Allah, jaminannya adalah la'allakum tuflihun, semoga kamu orang-orang yang beruntung. La'alla, lafaz la'alla di sini fil asli litaroji, arti makna asalnya adalah untuk harapan, semoga. Wa fi kalamillahi ta'ala litahqiq, tapi yang dimaksud pada ayat ini adalah, pada firman Allah ini, litahqiq, untuk memastikan bahwasannya orang yang bertaubat, kata Allah, kata ulama dalam tafsirnya, litahqiq, pasti, niscaya dia termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung saudara. Li'anna wa'dahu waqi'un, karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh terjadi. Wal ayatu tadullu ala wujubit taubah minas sogoiri wal kabair. Dan ayat ini menunjukkan atas wajibnya bertaubat, baik dari segala dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, istaghfiru, mohonlah ampun, beristighfarlah kalian semua, rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya dia Allah maha menerima taubat. Surat An-Nuh ayat 10. Bahkan ada terusannya lagi saudara. Istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Jikalau kalian beristighfar kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan di atas kalian dengan sangat banyak.
wa yumditkum bi amwali wa banin, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak kalian amwal, harta, dan juga banin, anak-anak. Jadi barang siapa yang di kampungnya kekurangan air, terjadi panceklik atau kekeringan, maka wajib orang kampung tersebut untuk bertobat dan banyak-banyak membaca istighfar. Janji Allah, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah bahkan turunkan hujan dengan sangat banyak. Wa yumditkum bi amwal, dan juga Allah bakal banyakkan harta kalian bagi kalian yang memiliki kesusahan dalam ekonomi dan bahkan kesusahan dalam mempunyai anak. Wabanin, Allah niscaya akan memperbanyak anak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahadil ayat ini aidon juga tadulu ala wujubil istighfar min jami zunub, menunjukkan betapa wajibnya membaca istighfar dari segala dosa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, yaitu taubat yang penuh daripada 4 syarat yang telah kita sebutkan di awal, saudara. Surat At-Tahrim ayat 8. Qala Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, at-taubatun nasuhu an yatuba minaz zambi. Taubat nasuha itu artinya adalah hendaknya seseorang bertobat dari dosanya, summa la yauda ilaihi, kemudian tidak akan kembali lagi kepadanya, kama la yaudal labanu fid dir'i, sebagaimana tidak bisa kembalinya susu ke dalam puting. Saudara, mana mungkin susu akan kembali lagi kepada putingnya? Artinya secara logika tidak akan masuk kembali. Artinya pula, saudara, jangan pernah sesekali kembali lagi daripada berlaku maksiat, saudara. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama pada bab taubat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inilah astaghfirullah, sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari, aksaru min sab'ina marratan, lebih banyak daripada 70 kali. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudara, Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa dirinya beristighfar dalam 1 hari 1 malam, bertaubat kepada Allah dengan membaca astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Itu minimal. Paling banyak itu 70 kali, saudara. Fi hadzal hadis, artinya hikmah hadis ini adalah tahridun lil ummah ala taubah wal istighfar, mengajak umatnya untuk bertobat dan membaca istighfar. Artinya hadis ini Nabi menegaskan kepada umatnya untuk selalu senantiasa dan tidak pernah lupa setiap harinya untuk selalu mengucapkan lafaz taubat kepada Allah dan juga istighfar. Karena Nabi SAW sangat menyayangkan seorang hamba atau umatnya jika seharinya saja lupa dengan dirinya untuk mengucapkan istighfar dan taubat. Karena andai kata tidak dihapus dosanya pada hari itu,
maka berakhirlah nanti ketika terbitnya fajar dari barat, saudara. Qala Ibnu Battal, berkata Imam Ibnu Battal, al-anbiya'u asyaddun nasi ijtihadan fil ibadah. Para nabi itu lebih keras di antara manusia ijtihadan, kesungguhannya fil ibadah, di dalam bertaubat. Jadi para nabi itu manusia yang paling keras ketika dia melakukan soal atau perkara ibadah, maka mereka sangatlah bersungguh-sungguh. Lama atauhumullahu ta'ala minal ma'rifah. Kenapa? Karena mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma'rifah, pengetahuan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh satu aib atau kecacatan apabila seorang nabi seharinya saja tidak pernah melafalkan taubat dan istighfar. Fahum daibuna fi syukri, maka mereka selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tarifuna lahu bitaksir, mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya sangatlah berkurangan. Begitulah sosok para nabi, ijtihadan fil ibadah, sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bahkan ibadahnya pribadi nabi sendiri atau para nabi terdahulu lebih banyak daripada umatnya, saudara. Misalnya seperti berpuasa. Nabi Muhammad SAW terkadang berpuasa sehari kemudian nyambung di waktu malamnya. Maka para sahabat mengetahuinya. Maka Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk mengikuti puasa tersebut, atau yang disebut puasa wisol, puasa nyambung dari siang nyambung sampai malam, batalnya di waktu maghrib dan juga di waktu iftar atau sahur. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hadis yang kedua daripada perkara taubat adalah wa anil Aghar bin Yasar al-Mazni radhiyallahu anhu qala, bahwasannya Al-Aghar bin Yasar al-Mazni, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertobatlah kalian semua kepada Allah dan juga memohon istighfar, memohon ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku sendiri dalam sehari semalam beristighfar dan taubat sebanyak 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Begitulah kurang lebih lafaz daripada istighfar dan bertaubat kepada Allah. Bacalah sebanyak 70 atau 100 kali dalam satu hari satu malam. Jangan sampai terlewat hingga terbitnya fajar dari barat. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Fi hadzal hadis aidan, pada hadis ini hikmah yang bisa diambil adalah wujubut taubah wal istighfar. Hukumnya wajib bagi seorang hamba untuk bertaubat dan juga membaca istighfar dalam seharinya. Wa istimraru zalika fi kulli waqtin, dan juga selalu senantiasa istimrar, kontinu, untuk berlaku hal demikian pada setiap waktunya. Ketika bekerja sambilan membaca taubat dan istighfar, ketika bermain di jalan, dimanapun berada sambilan membaca istighfar dan juga taubat. Itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ala kulli hal, dan dalam segala bentuk keadaan, Nabi SAW pula menganjurkan kepada kita untuk selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
pada akhir majlis ini. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala salah dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kita, untuk kedua orang kita, baik yang sudah tiada ataupun masih ada. Semoga Allah mengampunkan segala salah dan dosa kita semua. Dan buat teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya pintu taubat akan selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Allah selalu menunggu setiap siang, setiap malam, menunggu mana hamba-hambaku yang kembali kepadaku. Maka sungguh aku akan menerima taubat mereka semua, meskipun dosa-dosa mereka membumbung ke atas langit, banyak sebanyak buih di lautan. Sungguh sekali saja aku memberi kalimat pengampunan, maka hapus, hilanglah segala seluruh salah dan dosanya dari catatannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga umumnya untuk teman-teman semua. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.